مرحبا يا شهر رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, selamat sore Insan Mesra. Kembali lagi bersama kami, saya Suharsi, Bang Ude, Bandi J dan Sikri dalam dialog sore Ramadan. Alhamdulillah hari ini adalah hari ke-16. Insya Allah sebentar malam adalah malam ke-17. Oke, siap. Iya, baik, Insan Mesra bisa berinteraksi bersama kami melalui media sosial Facebook Mesra Radio Parepare dan YouTube Radio Mesra Parepare. Atau bisa menghubungi langsung di nomor 0853 9535 0907. Baik Ustadz, untuk memulai dialog sore Ramadan hari ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Sikri. Silakan Sikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون Sadaqallahul azim. Allahul azim. Terima kasih Sikri. Insan Mesra, adapun dialog tema dialog kita pada sore hari ini yakni Nuzulul Quran. Silahkan Ustaz. Baik Insan Mesra, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Insan Mesra di mana saja berada, alhamdulillah semoga kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menjadi hamba-hamba yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insan Mesra di mana saja berada, kita berada pada malam yang ke-17 di bulan suci Ramadan dengan tema seragam judul ceramah malam ke-17 yakni Nuzulul Quran. Kemudian malam ke-17 itu fadilahnya siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena iman dan takwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala seperti pahala para nabi-nabi. Jadi ini yang didapat Insan Mesra bagi orang yang beribadah sebentar malam ke-17, siangnya dia berpuasa karena iman dan takwa kepada Allah, dia sanggup menahan lapar dan dahaga, tidak hanya lapar dan dahaga dia tahan, tapi juga sanggup menahan segala bentuk gosip yang keluar dari mulutnya. Dia mampu menahan bagaimana tangannya untuk tidak memposting segala sesuatu yang dilarang oleh agama, dan menahan kakinya untuk berjalan ke tempat maksiat. Bahkan dia mampu mempuasakan mata dengan telinganya untuk tidak mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh agama dan melihat hal-hal yang maksiat. Maka ketika semua itu dia bisa jalankan Insan Mesra, lalu malamnya dia pergi tarawih ke masjid karena iman dan takwa, maka Allah akan memberinya pahala seperti pahala para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Insan Mesra bagaimana pahala bagi nabi-nabi. Yang jelas imannya para nabi itu tidak pernah kendor, makin hari makin meningkat, makin hari makin naik. Tidak pernah mereka mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun ancaman pembunuhan bagi dirinya. Tetap
Para nabi-nabi ini berjuang untuk membela agama Allah dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita beribadah sebentar malam, maka inilah yang kita dapatkan adalah pahala dari nabi-nabinya Allah, dan itu jaminan para nabi-nabi itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah di mana saja berada. Adapun tema kita yakni tentang malam nuzulul Quran. Nah, kita tahu bersama bahwa nuzulul Quran atau malam diturunkannya Al-Quran itu ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa pendapat pertama adalah malam nuzul Quran atau malam diturunkannya Al-Quran itu bukan pada 17 Ramadan. Ada yang mengatakan meskipun ya populer di malam 17 Ramadan, tetapi pendapat yang pertama mengatakan malam turun Al-Quran itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi ini pendapat yang disampaikan oleh Prof. Quraisy Shihab juga dalam bukunya tentang surga yang dijanjikan oleh Allah, ada juga dalam bukunya Membumikan Al-Quran, bahwa beliau menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu disitulah diturunkan yang namanya Al-Quranul Karim. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Durratun Nasin atau Irsadul Ibadah, itu ada keterangan dalam hadis Nabi, dalam riwayat bahwa Al-Quran itu bukan hanya Al-Quran diturunkan pada malam-malam Ramadan, tetapi 4 kitab diturunkan pada bulan Ramadan. Pada tanggal 17 itu, pada tanggal 15 misalnya, turun yang namanya kitab Sabur. 16 turun Taurat. Kemudian Injil. Kemudian itu sampai pada malam ke-17 Ramadan itu diturunkannya namanya Al-Quranul Karim. Nah, pendapat yang populer adalah sepakat 90% ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam ke-17 Ramadan. Makanya tapi turunnya tidak secara serentak ya, tapi dia melalui satu peristiwa, kemudian ada pertanyaan dari para sahabat, kemudian turunlah secara berangsur-angsur sehingga ini memudahkan untuk menghafal yang namanya Al-Quranul Karim. Makanya itu apakah janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga lah yang memeliharanya. Maka Al-Quran itu sendiri adalah merupakan makhluk yang Allah sampaikan kepada manusia sebagai makhluk, tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sudah menamatkan Al-Quran dari 40 tahun umurnya Nabi, 40 tahun usianya Rasulullah, diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Maka pada saat itulah perjalanan Al-Quran diturunkan pada diri Nabi selama kurang lebih 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jadi Nabi itu dalam mengamalkan Al-Quran itu kurang lebih 23 tahun. Sehingga itulah usianya Nabi dari 40 tambah 23, 63 tahun. Disitulah Nabi meninggal dunia di usia 63 tahun. Kenapa? Karena dia sudah menjalankan seluruh isi kandungan Al-Quran. Nah, bagaimana dengan kita? Berapa ayat yang sudah kita jalankan? Berapa banyak ayat yang sudah kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Sehingga insya mesra bahwa Al-Quran itu ayat pertama yang turun adalah memberi penjelasan kepada kita untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Makna membaca ini di sini adalah bagaimana bisa membaca fenomena alam. Tidak hanya Al-Quran tetapi seluruh alam ini adalah merupakan Al-Quran yang secara tersirat ada dalam makna Al-Quran itu sendiri dalam bacaan. Ya, kalau kita mengatakan kitab berarti itu adalah bacaan. Ya, jadi makanya itu Al-Quran itu adalah memang kita diperintahkan untuk membaca tidak hanya Al-Quran tetapi seluruh isi kandungan alam. Yuk, mari kita baca. Demikian, insyaallah. Ya. Terkait turunnya nuzulul Quran, Ustaz, apa penyebabnya turunnya nuzulul Quran? Gini, Al-Quran itu gini, Nabi itu kan bertahanus, kurang lebih Nabi berapa hari bertahanus, makna tahanus itu bersunyi-sunyi diri, kemudian atau melepaskan kehidupan dari kehidupan yang hiruk-pikuknya masyarakat Arab jahiliyah. Jadi kan masyarakat Arab dulu itu istilahnya Pak, perbuatannya kan judi, mabuk, kemudian main perempuan, itu tuh berkisah terus, maksiat. Jadi Nabi menghindar dari itu, dia bertahanus. Kemudian seperti kalau kita bermunajah ya. Setelah itu, maka dalam kesunyian itu turunlah Al-Quran pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam
Jibril dalam bentuk cahaya yang turun kepada Nabi, lalu Nabi kaget. Kemudian Nabi dipeluk, kemudian disuruh baca Iqra. Jadi yang Al-Quran ini disebabkan pertama, Al-Quran ini diturunkan di tempat yang gelap. Tahu maknanya kenapa diturunkan di tempat yang gelap? Karena Al-Quran memberi penerang bagi umat manusia. Yang kedua, Gua Hira itu tingginya. Kalau kita dari tanah haram itu, kita dari bawah, kemudian kita mendaki naik ke Gua Hira itu, di situ hampir 3 jam baru kita bisa sampai. Sekarang sudah ada tangga, itu pun bukit terjal ya, sangat tinggi sekali. Sehingga insya mesra bahwa ketika kita berada di situ di ketinggian seperti itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan Al-Quran di tempat yang Al-Quran ini adalah kitab yang tinggi dan memang dijunjung tinggi oleh seluruh umat manusia bagi yang dipahamkan Al-Quran pada dirinya. Jadi Al-Quran itu insya mesra adalah kitab yang tidak bisa diragukan di dalamnya. Dia petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Yang kedua, penyebab Al-Quran itu turun adalah untuk memberi penjelasan dan aturan bagi umat manusia yang jauh melebihi batas dari perbuatan mereka, sehingga perlu diutus Rasul. Maka itulah Nabi diberikan Al-Quran sebagai mukjizat, dan sampai hari ini apa yang dibaca Nabi, apa yang dibaca kita sekarang, ya sama apa yang dibaca Rasulullah, apa yang dibaca sampai hari ini. Alifnya sama, alifnya juga itu seperti di zaman Nabi, sama juga sama sekarang. Gitu. Tujuannya. Ya. Pertanyaan saya, Pak. Ya. Maksud sadaku. Pertanyaan saya. Ini kan Al-Quran pengjilitannya apa sih istilahnya? Penulisannya. Penyusunannya. Penyusunannya ya. Penyusunannya itu jauh setelah Nabi meninggal. Itu kan pada zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, bagaimana kita menjelaskan bahwa ini betul-betul asli yang ada pada zaman Nabi dan kemudian di zaman Abu Bakar kalau saya. Oh gini. Dulu di zaman Rasulullah kan tidak ada penulisan. Iya. Karena begitu dia turun, langsung dihafal oleh sahabat, langsung dihafal oleh Nabi. Jadi cara menyampaikan wahyu itu Rasulullah yang membaca berulang, kemudian disampaikan kepada sahabat. Lalu apakah sahabat sudah hafal? Kan per ayat. Dia sekaligus dia hafal sahabat. Jadi semua ayat-ayat yang turun itu dihafal oleh Nabi dan dihafal oleh para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan penulis wahyu waktu itu yang di Pelapa Korma itu adalah Sa'id bin Sabit. Sa'id bin Sabit itu adalah anak angkatnya Nabi, anak angkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah sekretarisnya Rasulullah. Nah, kemudian karena belum masih di Pelapa Korma, lembaran-lembaran Pelapa Korma itu, setelah Nabi meninggal dunia, maka Umar ibnu Khattab mengusulkan Al-Quran itu untuk dibukukan, ditulis, dikumpulkan semua. Kemudian kata Abu Bakar, jangan karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, saya takut. Kita hanya menghafalnya. Loh kalau dihafal, nah itu 70 penghafal Al-Quran meninggal dunia dalam medan perang. Lalu kalau itu dibiarkan, maka tidak ada lagi generasi di belakang kita, tabi'in, yang tidak bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi. Kemudian akhirnya diusulkan, kemudian Abu Bakar menyetujui, oke, silahkan ditulis. Tapi sebelum itu saya sholat dulu, istikharah dulu, minta petunjuk bagaimana ini. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, karena dia khalifah, silahkan ditulis, tapi mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah, karena ini masuk dalam kategori bid'ah. Nah, tetapi Umar mengatakan, biarlah itu bid'ah, yang penting ini adalah kebaikan. Jadi situlah munculnya bid'ah hasanah, ya, menurut ulama kita. Kemudian setelah itu ditulis, Al-Quran ditulis tidak dalam bentuk seperti sekarang, ya. Jadi otentiknya kan dipanggillah para penghafal Al-Quran, dipanggillah para orang-orang yang pernah yang menghafal wahyu itu, kemudian dikumpulkan, lalu ditulis oleh Sa'id bin Sabit. Dan Sa'id bin Sabit juga yang sempat menulis, dikumpulkan semua itu, kemudian dibukukan. Tapi belum sempurna sampai di situ. Nanti sempurna dibukukan Al-Quran setelah setelah Khulafaur Rasyidin yang ketiga, Utsman ibnu Affan. Nah, makanya itu ada namanya Mushaf Utsman,
Nah, itu tetap orisinil. Jadi sampai bahwa kita yakin oh itu Al-Qur'an di zaman Nabi itu juga Al-Qur'an di zaman sekarang. Nah, gitu. Nah, hurufnya dulu itu tidak bisa dibedakan mana huruf ta, mana huruf nun. Sama, karena tidak punya titik. Tidak punya titik, tidak ada titiknya. Jadi orang di zaman sahabat itu dia mahir kok membaca seperti itu meskipun tidak ada titik. Jadi itu luar biasanya itu. Jadi mana huruf sin, mana huruf sya, mana huruf zal, mana huruf ra, tidak bisa dibedakan karena tidak punya titik. Nah, perkembangan selanjutnya Al-Qur'an itu diberi titik karena orang mulai salah baca. Ya. Mulai keliru membaca, dikasihlah titik, dan orang yang memberikan titik itu Al-Qur'an itu namanya Abdul Aswad Ad-Du'ali yang memberikan titik pada tulisan Al-Qur'an itu. Setelah Al-Qur'an sudah ada tulisannya, maka orang masih keliru lagi ketika Al-Qur'an menyeberang ke Persia, ke Andalusia. Karena dialek ya. Iya, dialeknya kan beda. Sehingga orang-orang Andalusia membacanya dengan wadduhe, bukan lagi wadduha. Kemudian di Al-Qur'an dikasihlah yang namanya harakat ya oleh Syekh Khalil bin Ahmad Al-Faraidi. Itu memberikan sakal, artinya baris. Sama dengan kita kalau bilang orang luar Parepare begitu. Tergantung dari dialek ke daerahnya kan. Nah, sekarang karena begitu berkembang Al-Qur'an, artinya masuk ke pelosok-pelosok. Sudah di Andalusia, waduhe, ya, sampai ke negara kita Indonesia, sampai ke Bima, sampai ke NTB, Al-Qur'an itu kan lidahnya orang Bima kan tidak sama. Zin dibaca jah, iza zulsilatu dibaca ijajul jilati. Zalikal kitabu karena dia baca jalika. Nah, sama kita orang Bugis, harusnya alaihim dia baca alaihing. Kan begitu kan? Kan begitu. Masuk ke Jawa, masuk langgeng Jawa. Tapi anehnya ketika masuk di Jawa itu terjadi perubahan kalimat karena dia mengikuti dialek bahasa Sangsekerta, Hono-Soroko. Dia pakai kho, lebih banyak pakai kha. Dia pakai ha. Jadi alhamdu dibaca alhamdu, al-fatihah diganti al-fatihah gitu. Jadi itu perubahan-perubahannya ya. Sehingga itulah diberikan sakal Al-Qur'an itu. Gitu. Jadi aslinya memang runut. Sudah bersanad sampai kepada sekretarisnya anak angkatnya Nabi, sampai kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai kepada para sahabat. Nah, gitu. Kalau untuk kemurnian sendiri, saya pernah membaca ada kelompok tertentu Bang Ude yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu sebenarnya masih ada 10 juz yang tersisa sampai sekarang belum dimunculkan. Enggak seperti kalau itu yang disebut dengan 10 juz itu hadis qudsi. Ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Allah, perkataan Allah yang tidak masuk, yang tidak termuat dalam Al-Qur'an. Seperti innallaha la yansuru ila suwarikum wa ila ajsamikum walakin yansuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan bentuk dan rupamu. Walakin yansuru ila qulubikum wa amalikum. Itu perkataan Allah, tapi tidak masuk dalam Al-Qur'an. Maka itu kenapa tidak masuk? Itu kan perkataan juga. Perkataan Allah. Iya, cocok juga. Maka itu disebut dengan hadits qudsi. Hadits qudsi. Jadi ada perkataan Allah yang tidak masuk dalam Al-Qur'an. Wallahu a'lam, apakah karena ada bentuknya tidak sama, syairnya tidak sama bunyinya dengan Al-Qur'an, ya, ataukah wallahu a'lam derajatnya lebih setara dengan Al-Qur'an tapi tidak masuk dalam kategori wahyu, ya. Tapi mungkin kategori wahyunya lapasnya dari Allah dan diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu juga hadis. Kemudian itu tadi bahwa orisinilnya seperti itu ya, dari Sa'id bin Sabit. Jadi yang 10 juz itu pemaknaan begini. Al-Qur'an itu kan makhluk. Ya, ada mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Al-Qur'an itu bagian daripada alam. Nah, 30 juz itu sudah sempurna. Nabi tidak pernah menyembunyikan dari 10 ayat itu. 10 juz itu, makna 10 juz itu dalam dunia tasawuf adalah ada Al-Qur'an pada dirimu, ada Al-Qur'an pada alam raya ini, bagaimana di langit, bagaimana di bumi, bagaimana di lautan. Maka kau pahamilah dengan baik, itulah yang namanya 10 juz yang belum tertera dalam Al-Qur'an. Tapi pada dasarnya secara letterleknya, secara konsepnya dan teksnya lengkap. Al-Qur'an 30 juz, 114
surah, 6.666 ayat, dan 75.775 kata dalam Al-Quran, lengkap dengan makna sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakum Islam madinah. Aku sempurnakan agama ini. Jadi tidak lagi disembunyi oleh Rasulullah SAW. Karena memang sifatnya Nabi bukan pembohong. Sifatnya Rasulullah adalah siddiq, benar. Dia jujur. Kalau Gitu. untuk penyusunan surah-surah itu kan yang saya tahu bahwa ayat ini kan tidak secara runut turunnya. Iya. Kadang surah ini dulu, ayatnya ini. Iya. Nah, bagaimana penyusunannya itu? Nah, coba sebagai contoh Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah kan bukan ayat pertama turun. Harusnya kalau secara Iqra. urutannya adalah Iqra dulu. Yang begitu kan? Buktinya Iqra berada pada surah kesekian. Al-Maidah ayat Iya. 3 terakhir tapi. Iya. Kemudian pemaknaan di sini Al-Quran itu turun itu berdasarkan kisah dari sahabat. Al-Quran turun berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat, bukan berdasarkan urutan dan tempat pada saat diturunkannya. Iya. Contoh ya sahabat gini, Nabi sandar di bawah pohon, lalu tiba-tiba Nabi mengatakan nanti manusia itu akan kembali ke asalnya dari tanah. Toh? Tiba-tiba datang sahabat bertanya, loh, bagaimana dengan yang tulang-tulang belulang ini? Siapa yang bisa hidupkan? Kalau yang seperti ini, ia akan karena Nabi menjelaskan, memberi perintah, memberi penjelasan bahwa manusia nanti akan dibangkitkan di akhirat, akan dibangkitkan di atas kuburannya masing-masing. Lalu ada orang mengambil pacul, gali kuburan, lalu berhadapan kepada Nabi. Orang-orang kafir dia mengatakan, ya Rasulullah, gimana? Bagaimana boleh dibangkitkan orang seperti ini? Makanya itu Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi, memberi jawaban kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kulir ruh, sampaikan mengenai masalah ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sesungguhnya aku memberi ilmu sedikit saja kepada mereka. Jadi ada hal-hal yang memang ilmu kita ya sampai pada taraf ya memahami seperti itu, tapi untuk mendalaminya kita tidak sanggup. Kenapa? Karena kita punya keterbatasan dalam berpikir. Nah, gitu. Seperti mengenai masalah ruh. Allah hanya kasih ilmu kita sedikit saja, bukan banyak tentang ruh itu. Nah, gitu. Jadi ada pertanyaan yang turun dijawab oleh wahyu itu, sebagaimana ketika hijrah dulu. Nabi meninggalkan Mekah menuju ke Yasrib, Madinah, kemudian terjadi mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Orang-orang muslim yang hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian mereka dipersaudarakan di situ, disebut dengan kaum Muhajirin. Ya. Itu. Inna ba'da zanni, karena ada di antara mereka yang suka menggosip. Sehingga turun ayat mengatakan wala tajassasu, dan janganlah engkau berkata dan menggunjing saudaramu, karena inna ba'da zanni, sesungguhnya perbuatan itu seperti kalau memakan bangkai saudara sendiri. Gitu. Ya. Jadi ada. Kemudian lalu kenapa misalnya Al-Fatihah diurutkan pada awal ya, pada awal surah itu. Al-Fatihah itu gini. Al-Fatihah itu kalau hadis Nabi mengatakan gini, la sholata liman lam yaqra'u bi Fatihil kitab. Tidak sah salatnya orang kalau tidak membaca Al-Fatihah, gitu. Nah, sekarang kenapa Al-Fatihah? Al-Fatihah itu merangkum seluruh isi kandungan Al-Qur'an. Dari mulai awal sampai akhir. Dan itu adalah 7 tingkatan doa, maknanya 7 lapis langit, 7 lapis tanah, 7 tingkatan surga, dan 7 tingkatan neraka. Dan 7 anggota tubuh yang kita pakai sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi isi kandungan gini, kalau kita meruntut, kitab pertama turun itu adalah kitab Sabur, diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Lalu isi kandungan kitab Sabur adalah dalam kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isi kitab Taurat ada dalam kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Isi kandungan kitab Al-Quran ada dalam isinya Injil ada dalam Al-Quranul Karim. Tapi isi kandungan Al-Quranul Karim ada dalam Al-Fatihah. Itulah kenapa Al-Fatihah berada pada awal surah itu, karena dia merangkum seluruh isi kandungan 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling pokok kan di situ, ihdinas siratal mustaqim. Iya. Jadi klaim umat lain yang bilang bahwa sebenarnya Al-Quran itu nyontek dari kitab-kitab sebelumnya. Enggak ada peristiwa nyontek Nabi di situ. Dari mana Nabi tahu tentang bagaimana embrio? Dari mana Nabi tahu tentang pergantian siang dan malam? Kecuali Al-Quran memberitakan seperti itu.
Inna fi khalqis samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Itu kan mengatakan li ulil albab adalah bagi mereka yang berpikir. Jadi ini memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sarana untuk memikirkan kok bisa terjadi siang dan malam. Dari mana tahu itu? Nabi, itu kan pemberitaan Al-Qur'an. Karena orang berpikir, akhirnya orang Eropa yang berpikir. Thomas Alva Edison berpikir, akhirnya lahirlah lampu. Mau dia apa kalau malam gelap, tidak ada cahaya? Kan? Dia berpikir, melakukan percobaan 91 kali. Sehingga dia menghasilkan energi panas. Kemudian dia menemukan yang namanya bohlam. Begitu. Pijar. Lampu pijar itu. Ya, jadi ada isyarat-isyarat ilmu dalam Al-Quran itu yang bisa kita ketahui dengan melakukan penelitian. Nah, sama kalau kita orang Islam, tok membaca saja, tapi selalu mengharap pahala saja. Bukan seperti itu sebenarnya. Al-Quran itu dibaca untuk dikaji. Kan gitu. Kita ini karena kita terbuai dengan pahala, makanya Guru Tak mengatakan, jangan fokus dulu dengan pahala. Fokus dulu karena ibadah. Kan gitu kan? Fokus dulu ibadah. Kemudian Al-Quran itu kan kajian. Seluruh ilmu ada di situ. Tapi kan kita tidak pernah menyangka bahwa orang-orang Eropa menemukan seperti ini, sementara orang Islam kan tidak. Nah, gitu. Ya, banyak isyarat-isyarat ilmu dalam Al-Quran. Kalaupun misalnya nyontek, berarti memang Nabi Muhammad ini orang-orang hebat. Antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu ratusan tahun. Iya, 500 tahun meninggalnya Nabi Isa, baru lahir Nabi Muhammad. Itu baru Nabi Isa. Baru Nabi Isa. Belum kan gini, Bang DJ ya, Insa Mesra. Itu dulu sebelum Nabi lahir, kan itu disebutkan ciri-cirinya. Nabi terakhir itu bagus akhlaknya, lemah lembut perangainya, pokoknya akhlaknya luar biasa lah, kayak gitu. Dikatakan ke manusia sempurna. Lalu digadang-gadang dan disampaikan kepada Nabi Isa, mimba di ismu Ahmad, akan datang satu nabi bernama Ahmad. Ahmad itu dalam isim tafil maknanya orang yang banyak menyebut namanya Allah, bentuk tunggal. Ketika dia lahir namanya Muhammad, berarti dia bentuk jamak. Banyak menyebut namanya Allah dan banyak disebut namanya oleh umat manusia di muka bumi. Nah, ketika belum lahir Nabi Isa itu digadang-gadang sebagai Nabi terakhir. Hampir semua murid-murid beliau, kan murid-murid termasuk mengetahui. Wah, Nabi terakhir itu Nabi, karena Nabi sendiri menyampaikan Nabi terakhir itu seperti ini. Lalu Nabi Isa itu akhlaknya mirip dengan akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat lembut ya, mirip sekali dengan akhlaknya Nabi. Buktinya Nabi Isa itu tidak pernah menjelek-jelekkan meskipun itu bangkai, tidak pernah itu. Begitu juga dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika dia lewat di satu sungai, kemudian ada bangkai anjing, itu murid-muridnya Nabi Isa semuanya mencium bau bangkai itu busuk, lalu mencaci maki, busuknya ini bangkai. Kemudian dia tutup hidungnya. Begitu Nabi Isa lewat, langsung mengatakan, dia tidak mengatakan busuk, dia mengatakan, putihnya giginya. Gitu. Itu sehingga dia mengatakan, nah, ini mungkin Nabi terakhir. Kita menjelek-jelekkan semua bangkai, dia tidak. Dia mengatakan, putih sekali giginya. Berarti akhlaknya luar biasa, mulia betul. Bangkai saja masih dipuji dan tidak menampakkan suatu jijiknya kepada bangkai itu. Jadi digadang-gadang itu Nabi Isa Nabi terakhir, ya. Begitu pada waktu itu begitu turun perintah Allah dalam Injil mengatakan mimba di ismu Ahmad, akan datang satu nabi yang bernama Ahmad. Ahmad itu disebut dengan Muhammad ketika dia lahir. Jadi kenapa mereka lari dari kenyataan bahwa mereka tidak menerima Rasulullah? Karena Nabi Isa menyampaikan dan didesak oleh kaumnya dari Bani Israel, apakah Nabi terakhir itu akan turun dari golongan kita? Bani Israel. Bani Israel. Dia bilang bukan, tidak. Bukan dari Bani Israel. Akhirnya mereka berusaha untuk kalau ada ciri-ciri melenyapkan, menutupi itu kebenaran dan berusaha untuk menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terbuktikan waktu dia masih kecil kan berusaha untuk dibunuh kan? Nah, itu kan ada peristiwanya itu, bahkan dikejar-kejar sama pendeta. Bahkan ciri-cirinya sudah ditentukan bahwa ketika dia lahir itu terang benderangi alam raya ini dalam bentuk cahaya, gitu. Salahnya Nabi lahir dari bukan orang Yahudi. Iya, bukan dari kalangan mereka. Ya, Ustadz, itu kan sejarah-sejarahnya tuh nuzul turun. Angkalingero. Yang saya pertanyakan ini, Ustadz, ada 4 kitab, Injil, Zabur, Taurat, dan Al-Quran. Kitab gundul itu dari mana, Ustadz? Kitab sama.
Itulah kitab gundul itu. Kitab gundul itu masuknya kitab karangan ulama-ulama kita terdahulu menulis kitab tidak dikasih baris, namanya kitab gundul. Kitab gundul itu misalnya kitab Irsadul Ibadah, itu kitab gundul. Tapi kenapa sekarang bisa dibaca? Ada terjemahannya. Ya. Kitab gundul itu kitab-kitab yang kitab kuning, bisa juga disebut dengan kitab kuning, artinya kitab yang tidak ada barisnya. Untuk membaca itu harus pandai bahasa Arab. Harus ada menguasai namanya qawaid, nahwu saraf. Baru bisa. Kapan berbaris di atas, kapan dia berbaris di bawah. Nah, gitu. Kitab Al-Quran kan diturunkan tadi itu yang kita cerita dari yang tidak ada harakatnya, yang dari ta tidak bisa dibedakan dengan nun. Ini kenapa tiba-tiba ada kitab gundul? Sama. Nah, mungkin diperjelas dulu kedudukan kitab gundul dengan kitab Al-Quran. Itu karena saya pikir di atas, Suarsi ini pikirannya sama. Mau sama-samakan Al-Quran. Al-Quran dulu itu tidak ada titik, tapi ada huruf saja. Itu paling susah. Mana ditahu ini huruf ba dengan huruf nun. Huruf ba dengan huruf sama kan hurufnya kan? Begini saja modelnya, melengkung. Kemudian kalau dikasih titik di atas namanya huruf nun, dikasih titik di bawah namanya huruf ba. Dulu tidak ada begitu. Mana ditahu ini ba, ini ta, ini nun. Tidak kan? Akhirnya terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran, makanya dikasihlah titik oleh yang namanya Abdul Aswad Ad-Du'ali. Setelah dikasih titik, tidak ada baris, itu namanya kitab gundul juga namanya. Tetapi kitab gundul maknanya di sini adalah tulisan atau kajian ulama kita yang menulis satu buku, kemudian aturan-aturan di dalam situ, misalnya fikih, ditulis di situ dalam bentuk kitab gundul, tidak ada baris. Nah, gitu. Untuk membacanya butuh aturan. Namanya kitab kawaid. Ya, tapi bukan Al-Quran ya. Bukan Al-Quran. Kitab yang dibuat untuk memudahkan memahami Al-Quran. Gitu. Bahasa Arab gitu. Ya. Bukan cerita buku. Buku. Kitab buku ya. Petunjuknya ceritanya. Kita angkat dulu penelpon. Oke, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari pengaparan lain. Oke, Pak Aldi, silakan Pak Aldi. Dengan kitab ya. Seperti tadi kitab gundul. Dan begini, sekarang itu kan bukan hanya orang anak santri yang membaca kitab seperti Irsadul Ibadah, Sarul Hikam, Bulughul Maram. Banyak sekarang dijual-jual di toko-toko buku itu. Iya. Tapi bedanya yang dipelajari di pesantren tidak ada terjemahannya, tidak ada barisnya. Tapi sekarang itu yang bebas dibeli di mana-mana itu ada terjemahannya, ada barisnya. Nah, ketika orang membaca saja. Nah, di sini terjadi ada ketika orang membaca itu kadang ada apa istilahnya itu kayak dia saja yang tahu bahwa begini sejarahnya dalam kitab ini. Atau kan kalau di pesantren ada guru ya, mengkaji. Ada kiai. Sekarang ini tidak baca bawah. Biasa kalau dibaca dengan teks tidak ada yang kaji ya, so pintar nih orang. Bagaimana nih lawan keterwakilan? Iya, Assalamualaikum. Iya, dulu kita kalau di pesantren itu mentafsirkan seenaknya. Iya, dulu kalau kita di pesantren itu memang ada guru, ya ada kiai di atas, kemudian dibukalah kalau mengatakan Pak Kiai guru kita mengatakan buka halaman sekian, kita mengaji sekarang kitab Jawahirul Bukhari. Jadi ada beberapa kitab dulu yang kita mengaji waktu di pesantren di Kabalangan dulu, di DI Kabalangan Pindrang. Ada tafsir Jalalain, itu tafsir Al-Quran. Itu yang dipakai tafsir Jalalain dulu. Kemudian ada ilmu balagah, ada mantik, arudi, ada kitab Bulughul Maram, ada kitab Jawahirul Bukhari, ada kitab Durratun Nasihin, ada Syarul Hikam. Apalagi kitabnya saat ini An-Nubatul Mardiyah, kitabnya karangan guru Kiai Haji Abdurrahman Ambo Dalle. Itu semua yang dibaca dan itu tidak berbaris semua, itu kitab gundul semua itu. Lalu ketika membaca, kemudian biasa guru langsung mengatakan seperti ini, kenapa dibaca bismi, kan gitu. Kenapa dibaca bismi? Ya karena hurufnya seperti ini, maka dia berbaris di bawah, maka dibaca bismi gitu. Jadi ada penggalan-penggalan hurufnya. Jadi bahasa Arab itu. Ada rumusnya. Ada rumusnya memang. Kemudian
Setelah dibaca begitu, barulah guru memberikan tafsirannya, menafsirkan itu karena dia bisa. Sebagian santri yang sudah kelas alia itu sudah bisa menafsirkan. Dia sudah bisa menafsirkan. Nah, nanti diluruskan oleh Pak Kiai. Jadi dikajilah itu dalam bacaan kita itu. Ya. Jadi sama dengan hadis-hadis. Yang hadis-hadis kan kalau ditulis dalam kitab seperti itu biasanya tidak berbaris juga. Tidak ada barisnya. Itu kitab gundul juga. Jadi kitab gundul itu kitab yang berbahasa Arab maksudnya. Ya, makanya tidak ada baris di situ. Untuk membacanya memang harus menguasai bahasa Arab. Lengkap dengan maknanya. Nah, jadi bukan seenaknya kita menafsirkan, tetapi sekarang kenapa ada terjemahan? Itu karena untuk memudahkan kita untuk memahami itu kitab. Ya. Jadi terjemahan ini juga bukan asal diterjemahkan, tapi dia ya rata-rata yang menerjemahkan kitab-kitab itu adalah alumni dari Timur Tengah, ya. Teman-teman yang kuliah di Timur Tengah sampai S3 itu biasanya itulah yang menerjemahkan kitab-kitab lalu dibawa ke Indonesia. Supaya apa? Memudahkan kita untuk mempelajari daripada kitab-kitab yang berbahasa Arab yang kita tidak punya kemampuan untuk menelaah itu, tapi kita bisa lihat terjemahan. Nah, gitu. Jadi luar biasa memang orang Ustadz yang bisa bahasa Arab. Bisa. Pantas memang ada persyarat kalau mau lulus TNI, polisi, tahfiz langsung lulus. Iya. Karena dikasih kemudahan kan? Iya. Sebenarnya kalau tahfiz kan penghargaan yang diberikan kepada satu institusi seperti TNI Polri itu memberikan penghargaan kepada anak-anak yang hafiz Al-Quran sehingga mereka lulus untuk menjadi anggota Polri atau TNI. Ya, karena sekarang presisi Polri itu memungkinkan mereka untuk bisa beradaptasi para penghafal-penghafal Al-Quran. Jadi bukan hanya ahli IT, ekonomi, hukum, tetapi di TNI Polri itu butuh yang namanya humas, butuh yang namanya orang-orang yang rohaniawan. Nah, sehingga mereka dibutuhkan untuk masuk dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, gitu. Ya. Kembali ke Nuzulul Quran, Ustaz. Oke. Untuk memperingati nih Nuzulul Quran, ada tidak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan masyarakat? Bisa, terutama perlombaan tilawah, musabakah, kemudian biasa ada juga anak-anak lomba menghafal surah-surah pendek. Itu bisa dilakukan setelah Tarwih 8 misalnya pada satu masjid. Kemudian itu yang harus kita ramaikan yang seperti itu untuk para saat lomba Nuzul Quran. Kalau saya dulu ingat waktu saya diundang di Polman di daerah Kanang itu, di pesantren di sana banyak Nuzul Quran. Oh, ramai betul, kayak pasar malam. Kenapa? Karena malam itu adalah malam Nuzul Quran dan memang sengaja diperingati dengan besar-besaran. Sampai obor itu yang bawa obor dari kebun-kebun durian itu yang turun itu di Kanang itu, mereka datang untuk acara tablik akbar Nuzul Quran. Jadi ada setelah acara Tarwih 20, baru kita bergeser ke lapangan untuk acara Nuzul Quran. Jadi banyak respon acaranya. Sebenarnya bisa juga kita adakan seperti itu, tablik akbar sambil ada memukul beduk, kemudian ada qasidah Rabbana, bisa tampilan surah-surah pendek, kemudian terakhir takbir akbar dan baca doa. Nah, itu biasanya seperti itu modelnya. Kalau orang mau peringati malam Nuzul Quran, tidak ada salahnya dengan seperti itu, boleh dilakukan. Tergantung kreativitas panitia. Ya, Ustadz, kalau Al-Quran itu ternyata menjadi tujuan untuk keselamatan dunia dan akhirat untuk manusia. Iya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ruh itu cuma sedikit? Apa? Sehingga kita sulit untuk memahami nih kandungan Al-Quran. Apa sedikit? Yang tadi kita bilang ruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada manusia. Ruh? Maksudnya? Sehingga sulit untuk pahami kandungan Al-Quran. Kenapa di Wa ma utiina ilma illa qalila. Ya, sedikit ilmu. Sedikit ilmu artinya kita tidak sampai ke sana tentang hal-hal yang gaib. Adapun yang tidak gaib, oke kita kaji. Yang gaib itu urusannya Allah. Ya. Anda kenapa tidak bisa lihat angin? Kan gaib yang begitu, tapi dirasakan kan? Artinya kita mengetahui bahwa ada seperti ini. Mengenai masalah ruh, itu memang urusan Allah, bukan urusan kita. Kita ini hanya menjalankan apa yang ada di muka bumi, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Kan gitu. Jadi ada batasnya. Kenapa Allah kasih seperti itu? Supaya manusia tahu diri bahwa kalian itu bukan Tuhan, kalian itu makhluk.
Jangan sampai kau tahu yang seperti ini, kau merasa hebat. Contoh gini, kenapa hanya Nabi yang dikasih mujizat? Oh, gitu kan. Yang dikasih mujizat anak-anak Nabi kan? Iya. Kenapa hanya Nabi dikasih mujizat? Itu membuktikan dirinya bahwa dia adalah Nabi, sebagai pembuktian Nabi dan Rasul. Coba kalau kita yang dikasih mujizat, yang tidak pernah digembleng, jiwata tidak bersih, lalu dikasih mujizat bisa mengendalikan angin, kira-kira bagaimana masyarakat kita? Tidak pergi misal main angin saja terus. Yang kedua sembarang saja mainkan itu angin, kasihkan di rumahnya orang atau apa mi. Sedangkan ada ilmunya sedikit saja, itu biasa arogan. Nah, bagaimana kalau Allah kasih yang seperti itu? Kira-kira bagaimana batasan manusia? Dia boleh jadi dia mengatakan, saya bukan manusia, saya Tuhan, saya dewa. Ya kan gitu. Makanya itu ada pembatasan supaya manusia jangan, sedangkan saja ada manusia yang tidak tahu apa-apa, arogannya luar biasa. Ya, belum sampai kepada Lauhul Mahfuz, belum sampai kepada arasnya Allah, belum sampai kepada langitnya Allah. Oh, seakan-akan dialah yang paling hebat. Padahal tidak seperti itu. Dan itu mungkin salah satu cara Tuhan untuk membuat kita berpikir. Betul. Seperti yang pada zaman dahulu kan banyak yang menganggap Nabi itu membual dengan adanya sungai air tawar di dalam laut. Kemudian adanya api di dalam air. Nah, sekarang bisa dibuktikan dengan teknologi. Nah, mungkin seperti itu. Makanya tadi pertanyaannya kenapa tinggal sedikit, hanya sedikit, bukan tinggal sedikit, hanya sedikit supaya kita bersyukur ya. Kita bisa berpikir bahwa memang Tuhan ini segala-galanya. Dan tahu nggak yang menemukan itu perbedaan air tawar dengan air asin itu kan diambil oleh sampel seorang ilmuwan dari Perancis yang menemukan itu, dan dia mendapatkan Al-Quran sementara dia buka-buka kitab, kemudian dia lihat terjemahan, oh kok ada air asin dengan air tawar, ya gitu, dalam satu wadah, dalam satu lautan. Kemudian dia mempelajari, betulkah ini? Dia penasaran, akhirnya dia pergi ke Laut Merah itu untuk mengambil satu sampel. Kenapa tidak bisa bercampur? Dan memang dia mendapatkan satu ilmu di situ bahwa ini Al-Qur'an memang benar setelah dia teliti bahwa air tawar ini perbedaan, ini laut tawar, ini laut yang air asin dan tidak bercampur. Kenapa? Karena ada kekuatan di situ adalah di luar daripada kemampuan manusia. Dia menemukan itu, akhirnya dia sendiri kok masuk Islam karena dia mengkaji seperti itu. Coba bayangkan itu. Dan semakin banyak kabar yang dikabarkan di Al-Quran bisa dibuktikan. Semakin semakin lama. Itu mungkin salah satu bukti kehebatan Al-Quran itu. Iya, itulah makanya Al-Quran itu salah satu mujizat yang sampai hari ini terpelihara. Ya, dari mujizat-mujizat yang diantara nabi-nabi itu, ya Al-Quran lah mujizat yang paling dahsyat yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Zabur sudah di mana aslinya sekarang? Tidak bisa kita temukan kan? Taurat gitu juga, Injil begitu juga. Mana kitab asli Injil sekarang? Yang kita dapatkan Injil itu terbagi sampai 12. Yang 12 saja ini Bang Ude, terbitan 70-an dengan terbitan 90-an itu kan ada dua saya perbedaan. Ada perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian baru saja yang saya pernah baca cerita bahwa edisi 70-an itu beda dengan terjemahan edisi 90-an karena ada penyesuaian terus. Iya. Karena ketika rapat Dewan Gereja itu di Vatikan itu disesuaikan dengan keadaan sekarang. Ya. Beda dengan Al-Qur'an, tidak pernah dirapatkan. Allah hanya mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan dan kami juga yang memeliharanya. Makanya Al-Qur'an itu dipelihara bagi orang-orang menghafal Al-Qur'an. Tapi bagaimana? Terkadang kan memang ada kata yang akhirnya harus menyesuaikan dengan keadaan zaman. Bagaimana dengan itu? Apakah fleksibel yang Al-Qur'an itu? Dia tidak ikut dengan zaman, tapi zaman ikut kepada Al-Qur'an. Di situ bedanya. Ya, karena Al-Qur'an itu ya memang ya perkataan Tuhan, bukan kita, bukan perkataan Rasulullah. Coba bayangkan itu. Sejak 14 abad yang lalu Al-Quran sudah ada, dan baru terjadi sekarang tentang penelitian tentang manusia. Dan Al-Quran sudah memberitakan bahwa ketika sel perempuan dan laki-laki, indung telur dengan sel telur bertemu, itu bisa membuahkan hasil. Dan ketika terjadi pembelahan sekian, maka itu bisa melahirkan anak kembar. Itu Al-Quran sudah bicara seperti itu. Tetapi baru diteliti oleh ilmuwan kedokteran orang-orang Eropa. Karena orang Eropa itu rajin meneliti. Kita ini hanya membaca dengan nilai pahala kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa Al-Quran disebut sebagai penyempurna kitab-kitab lain? Ya, penyempurna kitab-kitab lain karena Al-Quran membahas tentang Zabur, Al-Quran membahas tentang Taurat, Al-Quran membahas tentang kitab Injil. Makanya itu Al-Quran dikatakan penyempurna daripada semua kitab-kitab yang telah dahulu. Ya. Jadi ketika kita baca Al-Quran, hakikatnya sama kalau kita membaca 4 kitab itu. Ya, oke, dipahami nih? Bisa mungkin disampaikan kepada insan mesra Ustaz ayat-ayat yang menjelaskan tentang nuzulul Quran. Iya, ayat-ayat tentang nuzulul Quran itu termasuk tadi itu. Iqra bismi rabbikal ladzi, kemudian inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Semua itu ayat-ayat tentang nuzulul Quran. Kami turunkan Al-Quran. Kemudian ada juga ayat itu sebagai penyembuh atau obat kepada diri manusia, termasuk surah Yasin. Dia merupakan jantung Al-Quran. Jadi banyak diantara ayat-ayat itu yang bisa dijadikan rujukan bahwa ini ayat-ayat tentang nuzulul Quran. Oke. Terutama Az-Zikr. Ya, Az-Zikr itu masih tentang Al-Quran, Bang Ude. Oke. Kan biasa ada sebaca juga karena sering-sering juga scrolling. Itu katanya ini orang Islam ini ribet. Karena apa yang ribet? Dia itu Al-Qur'annya tidak mengikuti daerahnya. Nah, kita kan seperti kitab-kitab lain misalnya. Kalau misalnya dia ada di Parepare, dia bisa berbahasa Bugis. Dia di Amerika dia berbahasa Latin, di Eropa berbahasa Inggris. Apakah ini mungkin salah satu cara untuk menjaga kemurnian itu? Betul. Salah satu cara yang paling efektif menjaga kemurnian Al-Quran sama yang dibaca orang Eropa, sama yang dibaca kita sekarang. Orang Arab baca Al-Fatihah, kita juga baca Al-Fatihah. Tapi apa yang membedakan? Terjemahannya. Ada terjemahan bahasa Arab, ada terjemahan bahasa Inggris, ada terjemahan bahasa Bugis. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesianya dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Berahim. Bahasa Bugisnya ada juga lontarannya. Kita punya senapung Allah Ta'ala, nasabari pamasina, Rahman dan Rahim. Ya, kan seperti itu. Yang beda itu penafsiran. Makanya Al-Qur'annya satu, penafsirannya banyak. Jadi biar dimanapun juga. Dimanapun juga. Coba kalau masing-masing kita mau pakai bahasa kita. Kalau sholat. Coba. Allahu Akbar. Bahasa Indonesia kan. Allahu Akbar. Iya. Pokok marajahi. Bahasa daerah saja. Mau masuk lagi ke daerah Makassar. Karena melumpuh. Nuleng kan atau dinasa pajak gara-gara Jawa. Nah, itulah makanya orang tidak bisa sholat lagi seperti itu. Kenapa tidak seragam? Nah, itulah salah satu mujizatnya. Makanya tidak ada perubahan dalam Al-Quran itu kecuali pemaknaan dalam Al-Quran itu bisa berubah. Jadi ada hal-hal yang memang paten. Jangan lagi di otak-atik itu. Tapi kalau ilmunya, silahkan otak-atik. Ya, kulit-kulitnya silahkan, terjemahannya silahkan. Tapi menerjemahkan Al-Quran ya butuh ilmu. Nah, kan gitu. Tidak sembarang kan? Berarti orang di Afrika pun bisa mengkoreksi Al-Quran bisa. Itu kalau ada yang dianggap tidak sesuai. Betul. Itu makanya kalau ada cetakan baru Al-Quran itu diharapkan mau diluncurkan ke masyarakat, jangan dulu. Harus diteliti dulu. Siapa yang menelitinya? Ya penghafal Al-Quran. Dan salah satu guru saya dulu, Kiai Haji Abdullah Giling, dia penghafal Al-Quran. Jadi kalau ada cetakan Al-Quran yang baru mau keluar, itu diharapkan dulu sama beliau. Dikoreksi dulu, dilihat. Benarkah ini ayatnya sampai di sini? Benarkah urutannya ayatnya itu? Sedetail itu, para penghafal itu mengetahui, oh salah ini. Begitu juga penafsiran terjemahannya Al-Quran itu. Makanya yang kita pakai sekarang dan pedomannya adalah terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia. Karena semua di situ ada ahlinya. Ada, kalau saya tidak salah, ada 9 orang itu waktu. Ya, kiai-kiai penghafal Al-Quran dan yang bisa menafsirkan Al-Quran itu. Nah, dilihat semua di situ. Kalau tidak sesuai, jangan dulu. Harus ditarik ulang. Jangan langsung disebar. Nah, gitu. Itu perubahan. Jadi apa yang ada sekarang 2025 dengan yang ada di 1 Hijriah pada saat zamannya Utsman itu sama dengan kita. Titik komanya juga sama. Titik komanya juga begitu. Ya. Tidak ada perbedaan. Makanya dulu Al-Quran kan itu tadi hanya huruf-huruf saja yang belok-belok begitu, baru tidak ada titiknya. Ya, sekarang orang tidak ada hurufnya, ada titiknya. 26, 21. Dulu. Oke. Insan mesra, kita masih ada waktu 5 menit untuk yang mau
bertanya silakan. Ada Facebook juga, di YouTube juga, di Radio Mesra Kota Parepare juga Anda bisa gunakan. Dan program ini akan terus berlangsung hingga nanti di akhir kebersamaan kita, insya Allah di 30 atau 29 Ramadan. Oke. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Ya. Masih ada 5 menit ini. Masih ada 5 menit. Kalau begitu saya yang bertanya. Jadi saya ulangi, ini sebenarnya saya sudah pertanyakan kemarin-kemarin. Apa itu? Terkait dengan Al-Quran sekarang kan tidak susah Mi. Iya. Seperti dulu. Jadi jangan makin pusing-pusing apa li. Karena sudah ada di HP misalnya. Ada di aplikasi Al-Quran. Ya, pendapat itu bagaimana? Saya mau perjelas ini Bang. Apa itu? Karena kan ada toko ya, liberal sebenarnya ini toko menurut saya, dan banyak sekali pendapatnya yang kadang menyerang Islam bahwa tidak usah mi dihafal itu Al-Quran. Karena sudah gampang sekarang diakses tidak kayak dulu. Sesungguhnya pendapatnya tidak liberal dan tidak menyerang kita. Tapi dia hanya berdasarkan dalam dunia nyata. Nggak perlu dihafal karena memang sudah ada banyak kan. Nggak perlu. Secara tidak langsung benar juga. Untuk apa repot-repot menghafalnya karena sudah di HP. Kemana-mana bisa dibawa kan gitu. Apalagi ada ulama yang membolehkan sholat bisa lihat HP. Ya gitu. Jadi kalau kita runtut dan pendapat ini bisa juga. Tetapi cuma agak nyeleneh. Artinya apa? Kalau kita tidak menghafal, sementara itu adalah perintah menghafal Al-Quran. Janjinya adalah surga. Jadi kita harus berpositif thinking, bahwa kita jadikan sebagai cambuk dan motivasi. Dengan pendapat ini mengatakan bahwa tidak perlu, tetapi kita harus giat lagi bahwa ayo wakafkan anak kita untuk menghafal Al-Quran, karena ada masanya HP, ada masanya HP. Tapi otak itu tidak akan pernah hilang ketika dihafal. Ya, HP itu bisa hilang, bisa rusak, kan gitu. Bantahannya seperti itu. Kalau Anda mengatakan ada HP, iya kan ada lobetnya nanti. Ada rusaknya nanti itu HP. Sementara otakmu kalau terpelihara kepada Al-Quran, maka itu Anda terpelihara dalam surganya Allah dan juga terpelihara dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Cara paling buktikan itu kalau rusak HP malah seuluna Pak Den passwordnya password saya setengah mati. Lenyai TikTok nah. Oke, bisa dibaca? Oke. Oh ya, ajamunya mesti dilada. Sedilada Wita, mesti. Kenapa sedih sekali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang iman kalau dia baca kul huwallahu ahad, minallahu samad, dan apa pula yang mengatakan kul huwallahu ahad, alaihi samad, mana yang benar? Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi bukan ha di situ, ahad. Kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad, minallahu samad. Anda ada minallahu samad. Kul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi kalau ini yang kedua kul huwallahu ahad, alaihi samad. Alaihi samad. Enggak ada yang benar. Enggak ada benar di situ. Jadi yang benarnya? Yang benarnya tadi kul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Ya. Allahus samad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid, tidak juga diperanakkan dan tidak juga bukan dia sebagai satu keluarga atau anak dari seorang bapak, enggak. Ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nur Aisyah Cahyani Ramadhani. Nah, sudah dijawab. Adakah artinya dari bacaan itu? Semua pasti ada artinya. Iya. Di dalam sholat pasti ada artinya. Ada maknanya semua. Sekurang-kurangnya itu adalah doa. Mana tuh yakini itu adalah doa, itu adalah doa. harapan. Dan itu paling banyak memang doa di situ. Iya. Ya. Silahkan. Oke. Langsung closing. Oke, baik, insyaallah. Kita berada pada malam ke-17 dengan tema Nuzul Quran. Kemudian siapa yang beribadah pada sebentar malam karena iman dan takwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala seperti pahala para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dikuatkan, disehatkan. Insyaallah tetap kita beribadah karena iman dan takwa kepada Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Insan Mesra yang sudah mempersamai kita pada sore hari ini. Siaran ini akan tayang besok pukul 6 pagi di 102,8 Mesra FM.
dan akan diupload di media sosial Facebook Mas Radio Parepare dan YouTube Radio Mesra Parepare. Sekian dari kami Insan Mesra, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Suharsi, Bang Ude, Bandi dan Sikri pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And now, stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.